Udang kecil-kecil gini nih enak. Teh panas, anget soalnya lagi dingin-dingin. Bismillah. Ya halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Rif di Rif Kitchen. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini kita tuh pengen cerita ya, ngobrol-ngobrol tentang, soalnya ada request nih, gimana sih suka duka atau enak dan nggak enaknya kerja di Australia. Tapi sebelum itu, ini aku masih kasih tahu mukbang kali ini tuh, mukbang sambil ngobrol ya. Aku bikin ini nih cumi cabai hijau, cumi seger, terus sama apa nih, tumisan udang kecil-kecil pakai pete Cina ya, apa sih namanya, kalau nggak salah pete Cina deh, yang kayak begini nih tuh, yang kayak gini nih, kelihatan nggak, pete Cina. Terus sama ini jagung yang masih muda, babynya jagung, terus sama kacang panjang. Ada lagi emping, pakai emping. Terus buahnya aku punya nektarin 1 biji. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa diambil cemilannya juga. Kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayurannya. Hari ini nggak ada sambal.
Jadi kita cerita suka dukanya bekerja di Australia, atau umumnya di luar, nggak tahu ya, mungkin beda ya. Di luarnya di mana dulu? Ini aku cerita yang di Australia aja, yang aku alamin sendiri. Suka dukanya atau enak dan nggak enaknya. Pertama, nggak enaknya. Nggak enaknya itu kalau musim dingin. Kalau musim dingin itu ya paling dingin di sini untuk Sydney ya, karena aku tinggal di kota Sydney. Itu paling dingin 5-6 derajat itu udah paling dingin. Itu aja. Nggak ada minusnya kecuali di Canberra, karena aku juga pernah tinggal di Canberra 2 tahun gitu. Itu paling dingin itu minus 5 ya, minus 5 ya. Nah itu yang gak enaknya. Kita lagi enak-enak tidur, terus alarm bunyi gitu kan, harus bangun. Itu dinginnya minta ampun, terus. Tapi kalau pas udah mandi itu segar lagi, tapi pas udah keluar rumah itu dinginnya minta ampun. Tangan ini ya, tangan ini tuh pada sakit, pada perih itu telapak tangan, sama hidung tuh merah gitu loh. Itu nggak enaknya. Salah satunya itu musim dingin. Apalagi ya nggak enaknya ya. Nggak enaknya itu kita jauh dari keluarga, dari orang tua, saudara-saudara kita. Seperti itu. Terus jauh juga dari teman-teman masa kecil. Seperti aku contohnya 25 tahun di sini. Itu ruginya apa? Ruginya itu aku kehilangan banyak teman gitu loh. Teman-teman masa sekolah, teman-teman masa kecil. Jadi nggak tumbuh sama dengan teman-teman gitu ya. Nah itu salah satu kerugiannya kalau menurut aku sih. Cuminya enak. Terus apa lagi ya? Yang nggak enaknya misalnya sebentar lagi nih bulan puasa. Itu puasa nggak seperti di Indonesia, nggak terasa sama sekali. Hawa puasanya itu nggak terasa gitu. Walaupun di tempat aku tuh di tempat aku kerja ya, ada beberapa teman Muslim ya, orang Islam juga, beragama Islam maksudnya. Mereka puasa juga, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Selandia Baru. Mereka puasa juga di saat bulan puasa. Terus apalagi? Lebaran itu biasanya aku kalau pas Lebaran atau Idul Fitri itu nggak di waktu weekend, itu tuh aku tetap kerja tapi sholat dulu gitu, sholat Idul Fitri dulu, terus langsung berangkat kerja, cari masjid yang dekat dari tempat kerja. Jadi selesai sholat Idul Fitri terus langsung kerja. Karena mau ambil libur juga percuma juga, mau ngapain coba di rumah. Orang semua pada kerja gitu. Nah, seperti itu. Jadi tetap kerja. Nah, kan nggak enaknya gitu. Kita ceritanya sambil makan ya.
Cumi ini salah satu makanan favorit aku. Apalagi tadi aku sampai di mana tuh ngomongnya? Yang nggak enaknya, apalagi ya nggak enaknya kerja di Australia ini. Kayaknya sih cuman itu aja deh. Walaupun itu berat, kayak aku bilang tadi, 25 tahun kesini kehilangan banyak teman. Terus seperti saudara juga atau saudara kandung ya, pertumbuhannya nggak aku ikutin. Ya seperti itu sebetulnya kerugian, salah satu kerugian terbesar dalam hidup gitu. Misalnya keluarga adik menikah berkeluarga gitu, aku nggak hadir, atau keponakanku menikah aku nggak hadir banyak itu bikin sedih banget gitu. Tapi itulah hidup itu kan pilihan. Jadi ingat ya teman-teman, garis bawahin, hidup itu pilihan bukan nasib. Sekarang aku cerita enaknya kerja di sini tuh gampang banget. Cari kerja di sini tuh gampang banget. Malah di awal-awal aku kerja 25 tahun yang lalu, udah kerja nih di satu tempat. Aku kan kerja di pabrik ya, di satu tempat. Terus waktu istirahat kerja atau pas pulang kerja gitu, itu pabrik sebelah itu manggil gitu, kerja di sini aja gitu, mau nggak kerja di sini? Itu saking gampangnya kerja di sini. Itu dulu 25 tahun yang lalu ya. Walaupun begitu sekarang juga masih gampang cari kerja. Terus cari kerja juga di sini tuh nggak ribet, nggak repot. Harus fotokopi ini, fotokopi itu, mulai dari yang aku seingat aku tuh fotokopi, misalnya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi surat kelakuan baik, terus apalagi tuh kan banyak tuh. Belum lagi, maksudnya belum tentu juga kerjaannya diterima gitu. Terus kita udah keluarin duit banyak buat fotokopi itu. Bentar ya, minum dulu ya. Kalau di sini bukannya nggak ada yang begitu, maksudnya fotokopi gitu. Jadi misalnya kan cuma resume, cuma secari kertas ya, cuma diketik semua di situ, satu lembar aja cukup itu. Atau pengalaman pribadi aku ya, aku selama 25 tahun di sini itu udah 6 kali pindah tempat kerja. Jadi misalnya udah nggak betah di satu tempat, itu aku nggak harus nyari ngelamar kesana kesini jalan gitu, atau kirim lamaran, nggak ada. Aku cuma angkat telepon ya. Aku ngelamarnya di bidang kerjaan aku ya. Jadi kan kerjaan aku tuh kan stainless steel, jadi perusahaan stainless steel itu yang aku hubungin. Jadi cuma angkat telepon, terus bilang aku mau cari kerjaan, terus ntar ditanya, kamu ngapain, terus kan kamu keahliannya apa, aku bilang kan aku ngelas. Terus ditanya udah berapa tahun, terus udah pernah bikin apa aja. Kalau mereka tertarik, itu biasanya langsung, gimana kamu datang ke sini gitu, gimana kamu datang ke sini, kita bisa berhadap-hadapan ngomong gitu. Akhirnya aku datang hari itu juga atau besoknya. Dan biasanya kalau udah datang itu, terus udah langsung ditanya, oke, kamu bisa mulai kerja hari Senin, atau kamu bisa mulai kerja besok. Itu enaknya di sini. Gampang kan cari kerja tuh, cuma angkat telepon.
aku rasa bukan cuma di pabrik aja ya, tapi untuk misalnya mau ngelamar kerjaan misalnya kayak di mall gitu ya, itu juga seperti itu gitu. Kayak di mall tuh kita cuma telepon terus datang untuk interview, itu aja sih gitu. Jadi nggak pakai ribet banyak surat-surat fotokopi ini dan itu. Nah, ini lagi satu lagi ini. Kalau kita di tempat kerja kan biasa kita punya ini apa? Ada kadang sama teman itu misalnya berselisih paham soal kerjaan, agak berdebat sedikit. Di sini berdebatnya walaupun gimana ya, kadang itu pakai huruf FF gitu kan, maki-maki gitu. Cuman kerja sama bule itu enaknya begini, kita saling marah, saling maki gitu. Cuman apa ya, itu 10 menit kemudian itu kita seperti nggak ada apa-apa, seperti nggak terjadi apa-apa, maksudnya seperti nggak berselisih gitu ya. Gitu cara orang di Australia atau bule bekerja gitu ya. Jadi nggak simpen di dalam hati. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya dibilangnya, nggak carry on gitu ya, maksudnya nggak disimpan gitu, nggak disimpan. Itu enaknya kerja sama bule. Apalagi ya enaknya kerja di Australia nih. Nasinya udah mau habis. Ininya masih banyak lauknya. Masalah ini, orang bilang kerja di luar negeri atau seperti kerja di Australia ini enak, gajinya tinggi. Betul, gajinya tinggi, tapi jangan lupa kehidupan di Australia juga biaya hidupnya tinggi. Australia atau kota Sydney ini termasuk 5 besar di dunia yang biaya hidupnya tinggi. Kota Sydney ya, bukan Australia secara keseluruhan, tapi Sydney aja tempat aku tinggal. Jadi masalah gaji itu memang alhamdulillah cukup besar kalau mau dirupiahin, tapi kalau udah dipotong sama biaya hidup, alhamdulillah cukup lah gitulah. Jadi semua itu juga tergantung dari ini, gaya hidup ya, tergantung dari gaya hidup. Angkutan umum enak di sini, nyaman, bersih, nggak pakai macet. Walaupun naik bis nggak ada macetnya gitu, kecuali lampu merah aja biasa itu. Apalagi ya yang mau aku ceritain enaknya atau nggak enaknya. Nasinya udah habis dari tadi, cuman mau gadoin lauk aja. Aku lagi inget-ingetin nih, enak sama nggak enaknya kerja di sini, apalagi ya. Udah, aku ingatnya cuman itu aja. Mungkin kalau besok-besok ingat, nah
ditaruh aja di komen ya. Tanya-tanya aja ya di ini di komenannya. Enak, gadohin emping tuh enak. Aku punya buah nektarin nih. Tuh. Ini enak banget nih. Nggak ada lagi yang mau aku ini. Maksudnya itu aja seingat aku yang apa enak sama nggak enaknya kerja di Australia itu. Nanti teman-teman komen aja, tanya melalui komen. Kali bisa aku jawab, insya Allah. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak for watching. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti video-video aku selanjutnya. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sampai jumpa.